Bagi sebagian orang, bermain game dan kesejahteraan adalah istilah yang saling bertentangan, dengan kekhawatiran yang sering diutarakan oleh orang tua, pendidik dan politisi tentang waktu yang dihabiskan anak muda untuk daring. Namun penelitian telah menunjukkan bahwa bermain game daring berkorelasi dengan kesejahteraan, dan studi terbaru dari AS menemukan bahwa bermain game dikaitkan dengan peningkatan kinerja kognitif positif pada anak-anak. Industri video game kini telah melampaui ukuran gabungan industri film dan musik global, melonjak hingga $179 miliar pada tahun 2020, meskipun terjadi pandemi. Dengan lebih dari 3 miliar orang yang telah menikmati game di seluruh dunia, game telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Hal ini membuat semakin penting bagi para pendidik, orang tua dan siswa untuk memahami, mengelola dan memperkuat dampak positif game dan teknologi dengan baik, sambil meminimalkan risiko dan dampak negatif terkait. E-sports. Bagi mereka yang baru mengenal istilah e-sports mungkin sulit untuk memahami perbedaan antara e-sports dan gaming. Gaming adalah istilah umum yang digunakan untuk siapa saja yang memainkan video game apapun di platform apapun. Individu yang bermain game disebut sebagai gamer. E-sports melibatkan tim yang bersaing satu sama lain dengan cara yang mirip dengan olahraga tim tradisional. Tim e-sports profesional memiliki pelatih, dokter kesehatan mental dan fisik serta ahli gizi yang mendukung kesejahteraan setiap atlet. Mereka yang bermain e-sports disebut sebagai atlet dan mereka didorong untuk mengasah pikiran mereka, membangun hubungan tim dan mempertahankan gaya hidup sehat untuk mencapai performa puncak. E-sports telah mengalami peningkatan popularitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini tidak luput dari perhatian di sektor pendidikan, karena beberapa sekolah dan universitas telah mulai memasukkan e-sports ke dalam kurikulum mereka, meskipun banyak pendidik tetap skeptis tentang e-sports sebagai alat pendidikan. Lebih jauh ada stigma negatif yang sudah berlangsung lama seputar e-sports dan game yang didorong oleh stereotip dan kesalahpahaman tentang gamer, serta kekhawatiran tentang dampak teknologi terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan. Salah satu stereotip tersebut adalah bahwa pemain game terisolasi secara sosial dan kurang memiliki keterampilan sosial. Stereotip lainnya adalah bahwa bermain game adalah pemborosan waktu dan merugikan pendidikan dan kesuksesan karir. Meskipun kekhawatiran ini mungkin berlaku sampai batas tertentu, pandangan telah berubah. Sifat kolaboratif dari e-sports berarti bahwa siswa dapat terhubung satu sama lain, meskipun secara daring dan mengembangkan keterampilan sosial. E-sports dapat menjadi tempat komunitas tempat orang-orang muda berkumpul untuk mencapai tujuan dan telah ditemukan bahwa e-sports dapat memiliki dampak positif pada keterampilan kognitif, seperti pemecahan masalah, pemikiran kritis dan kesadaran spasial. Kekhawatiran juga muncul seputar dampak teknologi terhadap kesehatan mental, dengan beberapa penelitian yang menghubungkan permainan berlebihan dengan masalah seperti kecanduan, depresi dan kecemasan. Akan tetapi penting untuk dicatat bahwa masalah ini juga dapat disebabkan oleh faktor lain, bukan permainan sebagai satu-satunya penyebabnya. Hadir dalam berbagai bentuk. E-sports dapat hadir dalam berbagai bentuk termasuk liga, turnamen dan kompetisi yang terorganisasi. Banyak game video populer seperti League of Legends, Dota 2 dan Overwatch memiliki kancah e-sports aktif dengan tim dan pemain profesional yang bersaing untuk memperebutkan hadiah besar. Salah satu keuntungan e-sports dalam pendidikan adalah bagaimana e-sports memungkinkan siswa untuk terpapar pada lebih dari sekadar mata pelajaran akademis dan olahraga tradisional. Sebuah studi yang dilakukan oleh Entertainment Software Association menemukan bahwa 70% siswa yang bermain e-sports di sekolah menengah melaporkan bahwa mereka lebih cenderung ingin mengejar karir di bidang STEM. Keuntungan lain dari e-sports dalam pendidikan adalah dapat membantu mengembangkan berbagai keterampilan yang berharga baik di dunia akademis maupun profesional. Misalnya, e-sports dapat membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan kerja sama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Kesimpulannya, e-sports adalah industri yang berkembang pesat dan telah mulai memberikan dampak pada sektor pendidikan. E-sports merupakan alat yang ampuh untuk melibatkan siswa dan mengembangkan keterampilan yang berharga, yang akan memberikan dampak yang luar biasa di masa mendatang. Dengan industri yang diperkirakan akan tumbuh dan potensi jalur karir yang menguntungkan.